Perkenalkan, nama saya Dance Matasina. Saya Kepala Sekolah SD Swasta Reformasi Plus. Perkenalkan, nama saya Femi Mudak SPD SD. Asal sekolah SD Gemit Pukdale. Saya sebagai kepala sekolah. Sesuai dengan pengamatan saya, bahwa ternyata ada banyak perubahan yang terjadi ketika adanya intervensi dari SSM. Merasa terbantu sekali dengan program yang dicanangkan oleh YTA. Suasananya lebih enak dan lebih hidup karena ternyata yang diterapkan itu adalah metode pengajaran yang interaktif atau yang menyenangkan. Karena guru-guru juga dilatih, jadi bukan hanya siswa saja, tetapi sebelum siswa itu diberikan pengajaran oleh guru, guru itu terlebih dahulu diberikan pelatihan. Perubahan yang saya lihat dari Ibu Yanti setelah adanya penerapan SSM, saya lihat itu Ibu Yanti lebih percaya diri. Itu yang pertama. Kenapa lebih percaya diri? Karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh YTA. Jadi kenapa juga Ibu Yanti lebih percaya diri? Karena ketika SSM atau pelajaran itu diberikan kepada anak-anak, itu bukan hanya Ibu Yanti saja yang berbicara, tetapi ada interaksi antara Ibu Yanti dengan siswa, sehingga suasana di dalam kelas itu menjadi hidup dan menjadi lebih menyenangkan. Dampak bagi anak-anak itu luar biasa. Yang mau dibilang, yang tadi saya bilang bahwa anak-anak dari TK yang mereka belum, mentalnya juga belum terbina dengan baik. Tetapi ketika mereka ada di kelas 1 dengan adanya program dari SSM, mereka selalu ada perubahan. Itu sudah kesimpulannya bahwa program ini luar biasa dan anak-anak berhasil, guru juga berhasil, anak-anak sangat luar biasa dalam perubahan. Nama saya Ibu Ariance Lucia Alexandrina Flora Bolang, berasal dari SD Impres Tarus 2. Nama saya Mariana Monebela, asal dari SD Impres Tasipa, guru kelas 1A. Yang saya mau ceritakan adalah anak Atira Oto. Itu dia tidak mau masuk kelas sama sekali. Jadi dia mau masuk kelas setelah saya pulang dari kegiatan di hotel penerapan SSM ini. Saya ajak dan dia masuk ke kelas, dan di situ kan kita belajar membaca buku cerita, menyanyi, gerakan. Maka dia mulai hari besoknya dia mulai masuk dan dia sudah duduk tenang-tenang, walaupun dia ada jalan-jalan sedikit, tapi kalau sudah masuk saya sudah merasa senang. Anak Iron seorang anak yang kami ambil menjadi siswa kami karena dia sering ditolak oleh sekolah-sekolah pada waktu dia mau mendaftar. Anak ini tidak punya data diri yang lengkap. Ceritanya Iron ini dia ditinggal oleh ibunya. Jadi akhirnya dia hanya dibesarkan oleh kakek yang sudah rentan sekali. Mereka tinggal di tempat yang sangat terpencil. Kalau dia datang ke sekolah itu dia harus lewat kali, kemudian kali itu ada jembatan kayu, hanya dua batang kayu saja dia harus lewat itu, kemudian dia lewat sawah, naik gunung, kemudian dia sampai ke rumah. Anak Iron ini awalnya dia tidak bisa apa-apa karena memang dia dikasih tinggal oleh mamanya dalam usia baru 4 tahun. Jadi pada waktu usianya sudah 7 tahun, ayah dia ini meninggalkan mereka sendiri dan sudah terpisah, meninggalkan ibu dan dua
dua adiknya. Dan akhirnya opanya Iron datang ke rumah. Dia bilang, "Ibu, apakah ibu bisa tolong? Karena Iron tidak punya data diri lengkap. Dia sudah usia sekolah, tetapi sekolah-sekolah tidak menerima dia karena dia tidak punya data diri." Kebetulan waktu itu saya ketua panitia penerimaan siswa baru di SDN Prestasi IPA. Jadi saya bilang, saya jamin Iron boleh diterima di sini, nanti data-datanya saya akan urus ke Dispenduk supaya anak ini bisa sekolah karena dia sudah usia sekolah. Dan pada waktu TSM tes waktu itu dia nilainya masih kosong, dia tidak tahu huruf, tidak bisa apa-apa. Tapi dengan berjalannya waktu, seperti yang saya ceritakan tadi, ada bunyi huruf, ada video dalam bentuk lagu. Kalau mereka tidak paham yang huruf A, ada gambar yang menunjang huruf A itu dan ada lagu bunyi huruf A-nya. Dan anak ini, dan begitu dia rajin ke sekolah, saya menjemput dia, antar jemput dia ke sekolah. Dan akhirnya puji Tuhan Iron bisa melewati kesukaran dan akhirnya dia sudah bisa membaca lancar. Puji Tuhan, Iron saat ini masih bersama kami, dan saya sering mengantar jemput. Kadang satu hari sampai malam itu dia tidak makan karena mereka tidak punya makanan. Opa yang sudah rentan ini tidak punya beras. Kadang Iron datang ke sekolah dengan perut kosong. Bagaimana dia mau belajar? Akhirnya saya bersama teman-teman guru, kalau kami punya uang, kami akan belanja, kemudian dia kasih air minum, kemudian dia makan, kemudian dia belajar. Dan pernah 3 kali dia semaput di kelas. Itulah kehidupannya yang anak Iron ini yang kami alami di kelas, dan puji Tuhan Iron sudah bisa membaca dengan baik.